Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Kali ini kita masuk kepada iblis dengan Fir'aun, yang mana bahwasannya kita mengetahui kedua makhluk ini adalah dua makhluk yang terkutuk dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang menarik dari kisah pertemuan keduanya, yakni antara iblis dengan Fir'aun. Timbul pertanyaan, siapakah yang lebih durhaka antara iblis dengan Fir'aun? Maka simak terus video ini sampai akhir agar bapak, ibu, saudara semua tidak salah paham. Karena di dalam kisah ini kita akan mengetahui bahwa iblis membuat hal yang tak pernah diduga oleh kita semua. Apa yang terjadi? Dialog apa antara iblis dengan Fir'aun? Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita mulai kisah pertemuan antara iblis dengan Fir'aun. Kita semua telah mengetahui bahwasannya Fir'aun itu adalah raja yang sangat zalim terhadap rakyat, bahwa ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir ketika itu, yang mana telah diramalkan anak tersebut akan menghancurkan, meruntuhkan akan meruntuhkan kerajaan dan kejayaan Fir'aun. Oleh karena itu, karena Fir'aun ini begitu merasa takut kerajaannya hancur, kejayaannya hancur, akhirnya ia membantai semua anak laki-laki yang lahir ketika itu. Namun apalah daya, saudaraku, kekuasaan Fir'aun tidaklah berdaya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, raja dari segala raja, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan anak ramalan itu yang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul, yakni Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Allah menempatkan Nabi Musa itu berada di dalam kerajaan Fir'aun dan menjadi anak angkat daripada istrinya. Kemudian setelah dewasa, sesuai apa yang telah diramalkan oleh para penyihir Fir'aun, bahwa anak itu memang akan membawa malapetaka dan kehancuran bagi Fir'aun, raja yang begitu zalim, yang mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Dan anak itu, saudaraku, yakni Musa alaihi salam, ia mengajak kepada Fir'aun untuk bertobat kepada Allah dan mengikuti ajarannya dan menyembah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, bahwa iblis kemudian datang menemui Fir'aun, yang mana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Lalu si iblis berkata kepada Fir'aun, apa yang dikatakan iblis kepada Fir'aun? Wahai Fir'aun,
tahukah engkau siapa aku? Ya, jawab Fir'aun. Lalu si iblis berkata kepada Fir'aun, apa kata iblis? Sungguh engkau lebih hebat daripada aku. Mengapa demikian? Wahai iblis, aku bisa lebih hebat darimu? Kata Fir'aun begitu. Kok bisa ana lebih bagus dari ente, lebih sakti daripada ente? Maka jawab Fir'aun bagaimana? Jawab iblis bagaimana? Ya, engkau lebih hebat daripada aku karena engkau mencetuskan, mendakwakan dirimu bahwa engkau adalah Tuhan. Ketahuilah wahai Fir'aun, bahwasannya umurku lebih tua darimu, ilmuku lebih banyak darimu, dan aku lebih hebat dan lebih sakti daripadamu. Tapi aku tidak pernah sama sekali berani mencetuskan, mendakwakan bahwa aku adalah Tuhan sepertimu. Tahukah saudaraku apa yang terjadi ketika Fir'aun mendengarkan ucapan iblis tersebut? Sungguh tidak disangka-sangka bahwa ucapan iblis itu bagaikan petir yang menyambar hati Fir'aun, dan hatinya mulai tersentuh dengan ucapan iblis tersebut, yang akhirnya Fir'aun itu berpikir sejenak, merenung sejenak, dan terlintas dalam benaknya bahwa ajakan Musa itu benar. Dan akhirnya Fir'aun ingin bertobat. Yang segitu Fir'aun adalah yang mengaku Tuhan, dia zalim. Ketika mendengar ucapan iblis, dia ingin bertobat. Tapi apa yang terjadi sungguh tidak diduga juga oleh kita semua, bahwa iblis tidak mungkin membiarkan Fir'aun bertobat. Kemudian yang terjadi selanjutnya, ketika Fir'aun hendak bertobat, iblis ketika itu mencegahnya dengan berbagai macam rayuan dan tipu muslihat. Di samping dia mengingatkan Fir'aun, tapi dia pun menyesatkan Fir'aun kembali kepada jalan yang salah. Kemudian iblis berkata, wahai Fir'aun, gak usah ente tergesa-gesa. Sungguh penduduk Mesir telah menerimamu sebagai Tuhan, telah menerimamu sebagai sembahan mereka. Artinya jika engkau bertobat, maka pendudukmu, rakyatmu, mereka akan berpaling darimu dan akan memusuhimu, dan kekuasaanmu akan hancur, serta engkau akan hina di mata rakyatmu sendiri. Lalu akhirnya saudara, Fir'aun dengan mudahnya terpengaruh kembali oleh ucapan iblis dan rayuan iblis, sehingga muncul sifat serakahnya dan keinginannya akan lebih mendominasi Fir'aun ketimbang mengikuti jalan yang lurus, jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Musa untuk menyembah bahwasannya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan ini pun terjadi pada kaum kafir Quraisy, bahwa mereka mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan rasul, mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah sosok nabi. Namun sifat serakah, kikir, gengsi, ego, dan haus akan jabatan serta kekuasaan membuat hati mereka buta akan menerima kebenaran, seakan-akan mereka menutup telinga dan mata mereka. Dan inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau menggantikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya, janganlah kalian menjual agama dengan tujuan jabatan, dengan tujuan harta dunia, sehingga kalian menutup mata dari kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akhirnya singkat cerita, Fir'aun pun tetap tidak berubah, dan malah dia semakin mempertegas kepada rakyatnya untuk membunuh Musa dan pengikutnya, dan tetap menyembah berhala, dan tetap dia mengaku sebagai Tuhan.
kepada rakyatnya dan disembah oleh rakyatnya. Itulah kisah antara pertemuan dialog antara iblis dengan Fir'aun, yang hampir-hampir saja Fir'aun bertobat karena mendengar ucapan iblis bahwa iblis lebih sakti, umurnya lebih tua, ilmunya lebih banyak. Iblis tidak berani mengaku sebagai Tuhan. Lah ini Fir'aun umurnya lebih pendek, ilmunya lebih sedikit, berani dia mencetuskan bahwa dirinya adalah Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Artinya janganlah jabatan, kekuasaan sampai menutup kebenaran. Artinya ketika itu hak, maka katakan hak. Batil, katakan batil. Karena itu saudara-saudaraku, semoga saja kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment.